Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Juraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, set-set aja semua. Wah, kelar juga akhirnya musim ini ya. Gila, banyak banget dramanya di GP Valencia tadi. Dan udah bener fight gitu loh buat menang. Udah di posisi kedua gitu loh buat fight. Dia nyusruk. Abis nyusruk terus nubruk gitu loh pas mau nyalip. Ya aduh, emang ada aja ya. Dan ada beberapa perpisahan para pembalap dengan tim yang mereka bela di balapan terakhir musim ini cukup menyentuh menurut gua. Dan mungkin agak panjang juga bakal lihat videonya di video kali ini. Oke, langsung aja gua mau ngerangkum apa aja yang terjadi di balapan kemarin. Perpisahan para pembalap. Banyak rider di musim ini yang pindah tim karena emang kontraknya udah habis, diputus kontrak, atau bahkan ada yang pindah tim sebelum kontraknya habis, kayak Marc Marquez ataupun Luca Marini. Terus ada lagi yang Pol Espargaro itu ngasih jalan buat rider muda Moto2 Pedro Acosta yang juga sebagai juara dunia Moto2 musim ini. Ada lagi Frankie Morbidelli yang pindah ke Pramac, Alex Rins yang ke Yamaha, dan ini yang bikin gue rada-rada agak kaget juga sih, kayak telat banget panasnya. Tapi DJ yang kemungkinan bakal ke VR46 Academy, sebelumnya digosipin bakal nganggur di musim depan karena gak ada yang mau nampung, tapi ada yang nampung. Dan juga Johan Zarco yang pindah ke LCR Honda. Mereka memberikan penampilan terbaik mereka di saat balapan, dan yang cukup jadi sorotan menurut gue kayak Marc Marquez ya. Udah balapan terakhir sama Honda, crashnya juga lumayan parah tuh gara-gara si Mari ini lagi si Jorge Martin. Aduh, parah banget tuh emang Jorge Martin. Crashnya juga rada brutal gitu loh. Dan yang menurut gue cukup harus sih kayak Zarco dan DJ yang akhirnya bisa podium di balapan terakhirnya bersama timnya masing-masing. Itu kayak sentuh banget gue, gila. Udah sama tim di musim terakhir dan akhirnya bisa podium. Wow, luar biasa. Next. Martin game over. Martin ya. Gue kesel banget kalau bahas Martin di video ini. Udah bagus menang lo di sprint race, malah random pas main race. Ya sebenarnya juga startnya udah bagus gitu loh. Bahkan udah bisa ada di posisi kedua di belakang Pecco yang lagi mimpin lomba. Sayangnya beberapa lap kemudian tiba-tiba Martin ngelebar di tikungan pertama dan akhirnya turun beberapa posisi sampai akhirnya Martin pun ada di belakang dan berusaha nyalip sih gitu loh satu persatu lawannya, sampai akhirnya dia di belakang Marquez dan terjadilah tabrakan yang bikin rugi dia sendiri gitu loh. Sama juga kayak Marquez gitu, sama Marquez sama itu sama-sama dirugiin lah. Yang nutup celah racing line sampai Martin pun malah nyenggol gitu loh, ngantem bagian belakang motor Marquez sampai keduanya crash. Ya akhirnya harapan Jordan pun buyar gitu, udah pupus gitu. Dan Marquez pun untungnya oke-oke aja gitu pas crash itu. Dan Martin pun udah kelihatan gugup juga, udah gitu under pressure gitu loh di belakang Pecco, dan sampai buat hal yang nggak perlu juga gitu loh. Sampai di pit pun dia ditenangin dan dikasih semangat juga gitu loh, karena udah ngasih yang terbaik juga buat musim ini sama Pramac. Walaupun gagal Jordan, buat gue Martin nih buat musim ini benar-benar bagus banget musimnya, luar biasa, great season lah. And ya yang penting lah, do your best for the next season Martin. Grande. Next. Ya lagi-lagi KTM ketiban sial. KTM sebenarnya di balapan ini tampil cukup kuat gitu loh di Valencia, bahkan bisa raih podium pada saat sprint race. Saat main race pun dua KTM ini berada di zona podium, sampai akhirnya KTM bisa berada di top 2 itu. Gila lo, posisi 1-2 lo gimana nggak seneng gitu loh KTM bisa 1-2. Sayangnya aja petaka udah mulai dari Binder yang tiba-tiba ngelebar sampai akhirnya harus lewat long lap penalti begitu, biar nggak kena macam-macam dari steward juga gitu. Tapi di sini momen agak bikin gua garu-garu kepala. Ya kayak gimana ya, stewardnya kayak lagi fight balik ke track, nyalip DJ atau Vinales gitu. Nyalipnya juga agak agresif si Binder dan dapat peringatan suruh turun satu posisi. Tapi posisi Bindernya itu udah nyalip rider lain gitu loh. Sampai akhirnya bingung nih mau yang mana nih. Sampai akhirnya ya udah dikasih drop satu posisi, akhirnya nyalip lagi.
tapi ada peringatan lagi gitu loh. Nah nih gue bingung nih mau yang mana nih peringatannya, kayak udahlah pokoknya udah dilaksanain gitu loh hukumannya. Dan secara tiba-tiba kayak nggak ada angin nggak ada hujan, Miller pun yang tadinya udah mimpin nih karena kan si Binder ngelebar, tiba-tiba crash loh yang ngebuat peluang menang KTM buyar gitu loh. Buyar udah, karena abis itu Binder pun juga nggak bisa berbuat banyak gitu loh di balapan itu, karena race pace-nya juga udah hancur, kemungkinan banyak udah habis, dan di ending pun Binder cuma bisa finish di posisi keempat. Bener-bener bete banget dah buat KTM di Valencia, kayak momentum udah dapet cuman ada aja sialnya. Nah menurut lu pada nih yang tadi soal Binder itu, komen deh, itu harus turun di posisi antara Dijia atau Vinales, gue bingung tuh. Coba deh lu pada komen. Next. Zarco and Dijia emotional podium. Zarco dan Dijia tampil luar biasa dan meraih podium di balapan terakhir bersama tim mereka gitu masing-masing. Kita start dari Zarco dulu deh. Zarco startnya agak jelek sebenarnya, sempat turun beberapa posisi sampai akhirnya pelan-pelan bisa naik dan berada di belakang Pecco, dan tetap ditempel gitu loh Pecco sampai akhirnya di beberapa lap terakhir Zarco tuh udah ada di persis di belakang Pecco, dan di belakangnya lagi tiba-tiba ada Dijia gitu loh yang di posisi ketiga, sampai akhirnya ya posisi kedua si Zarco bisa disalip gitu loh sama si Dijia dan harus finish di posisi ketiga. Dan ini jadi podium yang menurut gua emosional banget karena berhasil raih podium bersama Pramac di balapan terakhir bersama Pramac. Perpisahan yang manis lah, dan perpisahannya pun cukup ngaruh gitu loh karena udah disiapin pak itu pelang gede gitu, lumayan lah buat kado perpisahan. Terus kita beralih ke Dijia. Dijia startnya juga startnya jelek banget lah, start dari posisi ke-11 tapi pelan-pelan Dijia itu bisa naik, tiba-tiba udah ada di zona top 6 saja, terus tiba-tiba bisa naik lagi di top 4 sampai akhirnya di sisa 12 atau 11 lap kemudian dia udah ada di top 3, dan pelan tapi pasti itu gapnya tuh kepangkas terus-terusan dan tetap bisa ngedeket dua terdepannya itu Zarco dan Pecco. Dan di lap terakhir Dijia itu bisa nyalip Zarco, atau dua lap sebelumnya ya, dua lap sebelum finish itu bisa nyalip Zarco, dan ada kesempatan buat menang dan nyalip Pecco pada saat itu. Tapi sayang Pecco emang terlalu kuat defense-nya hingga akhirnya ya harus finish di posisi kedua, dan ini jadi pembuktian kalau si Dijia ini masih layak gitu loh di grid MotoGP, dan ini jadi salah satu pertarungan terbaik Dijia di MotoGP. Ini juga jadi podium yang cukup emosional karena berhasil banget lah ngeyakinin gitu loh, ngeyakinin para pengamat MotoGP yang ragu kalau si DJ ini udahlah buang aja dikit loh, padahal bagus gitu loh Dijia. Luar biasa emang Zarco sama DJ bisa raih podium di balapan terakhirnya bersama timnya masing-masing. Dan good job for the podium and good luck for the next years. Next. Pecco perfect back to back. Pecco akhirnya jadi Jordan lagi di musim ini, serta berhasil lagi ngasepin Martin dengan kemenangan. Pecco yang dapat pole setelah Vinales turun 3 grid langsung mimpin jalannya lomba, disusul sama 2 KTM di belakang, sampai akhirnya ngelihat KTM yang lagi random dan ngelihat Martin crash, sampai akhirnya main santai coba di belakang KTM, dan KTM pun ngelawak gitu loh. KTM ngelawak dan ya udah gas lah gitu loh, udah ada di depan ini, kapan lagi bisa menang gitu loh. Udah gitu belum menang Jordan, dan Pecco pun mimpin jalannya lomba dibuntutin Zarco, dan di sisa 3 lap terakhir ada ancaman dari DJ yang sampai di lap terakhir kalau nggak salah. Pecco pun berusaha berjuang demi bisa menang di balapan kemarin, dan benar-benar akhirnya Pecco keluar Jordan sebagai pemenang. Luar biasa emang Pecco bisa se-strong itu, gila luar biasa emang. Kalau di main race nggak main-main loh, Pecco bisa tampil 110%, luar biasa emang. Setelah kecelakaan yang bikin gua ngeri sedap gitu loh di Catalunya, Pecco pun berusaha fight ngelawan rasa takutnya dan sempet khawatir gitu loh kalau gelarnya bakal diambil Martin, tapi akhirnya Pecco pun berhasil fight sampai akhirnya bisa kembali meraih Jordannya lagi back to back champion Italia setelah terakhir kali Rossi di tahun 2008-2009, dan perayaannya pun berlangsung meriah banget cuy.
Dan ada momen respect di mana pada saat di part film ya. Di situ Martin nyamperin Peko buat ngasih selamat karena berhasil mempertahankan gelarnya. Sekali lagi selamat Peko buat jodohnya dan great job Peko. Congratulations. Grazie. Oke, sebelum closing gue pengen ngasih tahu kalau misalnya mungkin beberapa hari ke depan bakal ada video baru soal momen terbaik gue di musim 23 selama gue nonton MotoGP dan apa aja momennya. Dan di sini lu bakal kaget soal gue dan Marc Marquez. Lu bakal kaget. Lihat aja nanti. See you. Oh iya, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari koreksi. See ya. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.